Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pada kesempatan pagi hari makin kadito Beten kaula akan mengisi kajian keagamaan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama MWCNU Pasian. Yang mana dalam hal ini kami sedikit mengupas tentang riyadah wa syahwatin nafsaniyati, ialah riyadah kesenangan nafsu. Para pendengar mustami'in mustami'at rahimakumullah, di dalam riyadah wa syahwatin nafsaniyati ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah berkata, "Ya Musa, in aradta an akuna aqrabu ilaika min kalamika ila lisanika wa min waswasati qalbika ila qalbika wa min ruhika ila badanika wa min nuri basarika ila ainika wa min sam'ika ila udunika fa'akthir minas sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berkata, "Hai Musa, in aradta an akuna aqrabu ilaika min kalamika ila lisanika." Jikalau sampian menginginkan beten kaulah lebih semak, sengkok lebih semak dak kabaan Musa etempeng kalama baan Musa ila lisanika dak kalesan baan Musa, wa min waswasati qalbika ila qalbika, dan lebih dekat bisikna atena ban ila qalbika dak ka atena ban Musa, wa min ruhika, dan dari nyaban ila badanika dak kepataan Musa jaban Allah Ta'ala, wa min nuri basarika ila ainika, ban dari an-nur penglihatan nabaan Musa ila ainika dak kepeningal ban Musa, wa min sam'ika ila udunika, ban dari pendengar naban Musa ila udunika dak kekoping ban Musa. Derma carana Musa mungkin sengkok baan dia andi karab lebih semak etempeng kalama baan dak kalesana baan ban lebih semak dak kebisik na atena baan dak aten baan banda ka arona baan dak kebatena baan ban nur penglihatan baan dak kepeningal baan banda ka pendengar na baan dak kopeng baan, maka tada cara lain Musa, faktir minas sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka mabanyak aban Musa minas sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dak ka maca selawat dak ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu terhadap Nabi Musa bahwa Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diwanti-wanti jikalau Nabi Musa mempunyai keinginan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mendekati ketimbang kalamnya, lebih mendekati ketimbang bisikan hatinya terhadap hatinya Nabi Musa, dan rohnya kepada badannya, dan cahaya penglihatannya terhadap penglihatannya, dan pendengarannya terhadap pendengarannya juga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kaangkui memperbanyak membaca salawat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dari
pelajaran wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kita sebaiknya, selayaknya, bahkan seharusnya untuk selalu memperbanyak membaca selawat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah mustami'in mustami'at rahimakumullah, di kajian keagamaan pagi hari ini sengaja akan kami kupas tentang masalah ini agar supaya kita lebih takarrub, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui memperbanyak pembacaan selawat-selawat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dan di sana ada beberapa banum-banum, salah satunya adalah Majelis Zikir dan Salawat Rijalul Ansor. Oleh karenanya kita sebagai warga Nahdliyin Nahdliyat, marilah wadah tersebut jadikan kesempatan bagi kita untuk selalu memperbanyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana sudah disiapkan, di sana ada Majelis Zikir dan Salawat Rijalul Ansor di NU. Oleh karenanya kami mengajak dekah kaum Nahdliyin Nahdliyat untuk bersama-sama memasyarakatkan selawat dan menselawatkan masyarakat. Oleh karenanya kita semata-mata untuk membuktikan rasa cinta kasih kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat Nabi Musa alaihi salam. Sahabat dan saudara-saudara sekalian berbahagia, oleh karenanya marilah kita setiap waktu untuk selalu memperbanyak selawat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu bagian daripada anjuran Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mustami'in mustamihat rahimakumullah, oleh karenanya kita untuk selalu didorong bagaimana cara kita memperbanyak membaca selawat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa wadah. Semakin banyak betul untuk kita selalu cinta terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada melalui Jamiatul Hadrah, ada melalui majlis zikir-zikir, ada melalui majlis Al-Hijrah juga ada, Al-Banjari juga ada. Oleh karena itu marilah kita jadikan kesempatan ini untuk selalu kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terus terang kita tidak akan bisa selamat nantinya ketika kita dihadapkan nanti kecuali kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada makhluk Allah yang dapat memberikan pertolongan kepada kita nantinya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mempunyai harapan untuk selalu berada di bawah naungan bendera cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para mustami'in mustami'at rahimakumullah, di kajian keagamaan pagi hari ini kita marilah bersama-sama untuk selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita untuk selalu bertakarrub memperkekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa amaliyah yang telah terbiasa kita lakukan. Salah satunya ialah kita memperbanyak untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tobat kita Pak insyaallah dengan adanya salawat dipermudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita tidak dibentengi dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah apapun yang kita kerjakan akan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, mumpung ada kesempatan waktu, untuk kita isi dengan pembacaan selawat sebanyak-banyaknya. Ada salah satu khabar dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janahum fil masyriqi wa janahum fil maghribi wa ra'suhu tahtal arsy wa rijalahu tahtal ardi sabi'ati wa alaihi bi'adati khalqillahi ta'ala raisyun fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahullahu ta'ala bi ayyan wa masa fi bahrin min nurih tahtal arsy fayon wa masa fihi thumma yahruju wa yankutuh janahu fayakturuh min kulli raisyatin qatratun fayahlukullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamati, ila yaumil qiyamati. Bahwa dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan satu malaikat yang unik, setong malaikat seantik, yang mana malaikat tersebut janahum fil masyriqi wa janahum fil ardi, ialah mempunyai lembang dari bunbaran alam sampai buntemra alam raja epon. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepala daripada malaikat tersebut ialah sampai dekah tahtal arsy. Wa rijalahu tahtal ardi sabiati, dan sokoh duaan malaikat tersebut tahtal ardi sabiati ialah badah neng bun babana pumih sekapeng petok. Untuk apa itu semua? Wa alaihi bi'adati khalqillahi ta'ala, dan juga dilengkapi kelaban buluh yang mana jumlah buluh tersebut sesuai dengan jumlah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Untuk apa itu semua Allah ciptakan setong malaikat yang unik dan antik itu? Ialah faida shalla rajulun aw imra'atun, maka dikala kita berselawat suatu kaum perempuan maupun laki-laki min ummati, yang bagian dari umat saya, kata Kanjeng Nabi, amarahullah ta'ala bi anwa masah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melebarkan sayapnya tersebut ke malaikat tersebut pibah riminuri tatil arsy kaangkui penapanya mana ungku nyelam neng babana tase sekadi mata tase kalau terdiri dari nur sebadan babana aras payon wa masah, maka malaikat tersebut apa beraki lembengah bihi dak ke dalam tasek gila. Thumma yahruju wa yankutu janahu fayakturuh, maka kare-kare keluar malak wa yankutu ban ngeberaki malak janahu dak ke lembengah malak fayakturuh, maka nyap-cap min kulli rosatin, dari setiap bulu tersebut kotrotun panapah secap-capan. Deti malaikat sareng Allah Subhanahu wa taala dicipta seunik itu hanya semata-mata dipersiapkan dekat umat Muhammad, baik umat Muhammad tersebut merupakan laki-laki maupun perempuan yang berselawat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat tersebut sareng Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk nyelam dekat sebuah lautan, yang mana lautan tersebut terdiri dari nurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebadaneng babana aras, sehingga saampunah nyelam pas ongke ke atas pahlem benga ipeperaki, sehingga
Sekapi na jumlah lembang gela nyap-cap kalaban cap-capna aing kotrotun secap-capan. Yang mana cap-capan gela sar Allah Subhanahu wa taala fayahlukullahu taala maka atatiaki Allah pasara Allah taala min kulli kotrotin dari saben-saben cap-capan malakan de kesetong malaikat. Tetimi selah bulu nah malaikat gela sebu buluh terus kemudian beberaki otomatis cap-capan kadin tuh sebu cap-capan. Maka sareng Allah Subhanahu wa taala saben-saben secap-capan sareng Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setong malaikat. Sakadi malaikat gela fungsina kata menapa? Yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah supaya anyonaki sopora lahu deka orang semacam selawat gela ila yaumil qiyamah sampai neng tina are kiamat. Luar biasa, masya Allah Subhanahu wa taala. Dekat dintoh fungsina keutamaanna rajona kita idul mahal penikah idul pahalana Allah Subhanahu wa taala sampai acipta setong malaikat seunik sekamasod unik penikah malaikat penikah sedeng rajona sareng Allah parengin lembong selajuna badanung bun baran alam selajuna badanung bun temur alam. Sekadi macukenan malaikat gela sada Allah dilengkapi kalaban bulu sekadi jumlahna begulu gela sejumlahna makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian sada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk nyelam dekah setong lautan sekadi lautan tersebut terdiri dari lautan sebedeneng baban aras terdiri dari Nur Muhammad. Sehingga saampunan nyelam panikasan Allah Subhanahu wa taala pakon ungke ke atas pas apa berlembengah. Maka otomatis lembang gela nyap-cap aing. Cap-capan gela jumlahna sesuai kalaban cap-capnah jumlahna buluh tersebut. Bayangkan mana bi jumlahna buluh tersebut ni kalemai buluh. Maka secara otomatis cap-capan gela jumlah lemah ibu cap-capan. Maka otomatis selain ibu cap-capan gela sar Allah Subhanahu wa taala dicipta lemah ibu malaikat. Selain ibu malaikat gela sar Allah Subhanahu wa taala ipung seaki anyonaki soporana orang semau selawat deka kanjeng Nabi. Mila dari Kak Dinto betapa pentingnya kita untuk selalu berselawat, memperbanyak selawat dekah Gusti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para mustami'in rahimakumullah, kita sebagai warga Nahdien Nahdiyat, mari kita berselawat dengan cara yang sesuai kalaban kita inginkan bersama-sama. Misalnya kita aktif di majelis dzikir selawat Rijalul Ansor misalnya, juga majelis selawat yang lain juga sekarang kan makin ampun ngetren ampun neng setiap lembaga ampun bentuk majelis dzikir dan selawat. Mari wadah tersebut kita gunakan untuk lebih memperdekatkan diri ke dekat Allah Subhanahu wa taala melalui pembuktian nyata kita terhadap kecintaan kita dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan saudara-saudara sekalian, para sahabat Ansor misalnya, satu kali selawat maka secara Allah Subhanahu wa taala ibalis 10. Bayangkan berapa sehari semalam dan gula ajunan seteja membaca selawat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita kalikan. Mila derkadintoh petengkulah lewat neng kajian keagamaan neng lembaga dakwah Nadatul Ulama MWC Pasian Pamekasan Kadintoh ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk selalu berselawat dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada hakikatnya selawat adalah merupakan penyejuk bagi kita nantinya. Pak, insya Allah dengan adanya selawat kita akan mendapat syafaat dari Allah, dari kanjeng Nabi kita Muhammad, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Inilah bagian daripada kajian di LDNU MWC NU Pasian pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita, sehingga kita mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita nantinya dengan berselawat mendapat syafaat, dengan selawat kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kajian keagamaan pagi hari ini, mudah-mudahan kita mendapat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.